Oke teman-teman, selamat datang ya di seri Mastering Broadcast. Nah, di bagian ini kita akan belajar gimana caranya buat broadcast ataupun kirim pesan massal ke banyak customer sekaligus. Oke, langkah yang pertama, pastiin teman-teman sudah berlangganan dulu ya, karena nanti untuk membuat device atau create device itu teman-teman perlu subscription yang aktif. Untuk cari tahu berapa harganya teman-teman, kalau di bagian dashboard silakan masuk ke manage subscriptions di bagian sini atau bisa langsung dari menu sini. Oke, nah di bagian sini teman-teman boleh pilih salah satu package yang sudah tersedia dengan beberapa details ya. Contoh di bagian starter sini ini ada 5 WhatsApp instance, artinya ini teman-teman boleh konekkan sampai 5 nomor WhatsApp gitu. Nah, terus ada juga 5.000 konteks di sini, artinya teman-teman boleh import sampai 5.000 kontak ke dalam apa namanya? Si akun jalin teman-teman seperti itu. Terus 100.000 message per month ini artinya untuk API ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat broadcast di dalam menjalin itu tidak ada batasan, tidak ada batasan broadcastnya. Nah, yang dimaksud di sini ini artinya untuk 100.000 message per month untuk akses API gitu, dan juga 50 MB storage yang boleh teman-teman gunakan untuk menyimpan seperti file ya. Contoh ketika mau buat broadcast dengan gambar ataupun dokumen, teman-teman wajib untuk mengupload dokumen tersebut ke dalam file manager yang ada di bagian sini. Oke, saya anggap teman-teman sudah paham. Sekarang kita masuk ya, langkah yang pertama yaitu menyiapkan dulu akun WhatsApp dan juga tentunya smartphone ya. Oke, saya anggap teman-teman sudah punya, dan langkah berikutnya itu adalah menuju ke menu WhatsApp di bagian channel sini, terus ke gateway. Nah, di bagian sini nanti akan masuk ke halaman di mana akan ada list device atau instance ya, ataupun nomor WA yang kita sudah hubungkan ke dalam jalin. Nah, selanjutnya kita akan create new instance di bagian sini untuk create baru. Nah, kalau teman-teman notice di sini saya sudah konekkan satu. Nah, kita create dulu ya. Nah, created. Kita tunggu. Oke, sudah masuk di bagian sini. Status initializing. Teman-teman untuk scan QR-nya masuk dulu ke manage di bagian sini. Nanti kita akan dapati QR code yang boleh kita scan. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah scan, silakan di refresh. Nanti dia akan seperti ini, teman-teman. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Silakan kalau misalnya mau ngetes kirim apa namanya? Kirim pesan ke nomor teman-teman untuk mastiin koneksinya lancar, teman-teman silakan masukin nomor dan juga pesannya di bagian sini. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang gimana caranya kita mau broadcast? Nah, yang pertama ataupun langkah berikutnya itu teman-teman masuk ke dalam customers data lalu ke bagian all contacts. Nah, di sini nanti teman-teman perlu mengimport semua database kontak yang teman-teman punya. Nah, soal database kontak ini tenang aja ya, saya tidak akan menggunakan ataupun mendownload database teman-teman. Database teman-teman itu murni adalah hak aksesnya teman-teman. Jadi saya tidak punya uh, apa namanya, hak untuk mengakses tanpa seizin teman-teman seperti itu. Nah, jadi caranya gimana? Nah, yang pertama teman-teman buat dulu tag-nya, karena nanti si kontak-kontak ini kita harus assign-kan, kita harus masukin dia ke dalam satu tag, teman-teman. Nah, contoh di sini kita akan buat tag yang namanya DB1303-2026. Nah, kasih tag colornya misalnya mungkin warna ini aja deh, atau yang ini hijau, hijau aja nih, ini. Oke, kita create tag. Nah, udah ke create ya bagian ini. Terus nanti kita tinggal masuk ke all context dan
nambahin kontaknya. Nah, kita boleh nambahin kontak satu persatu, tapi karena pastinya database kita banyak ya, kita boleh manfaatin fitur import CSV seperti ini. Nah, nanti teman-teman silakan download sampel CSV-nya bagian sini. Nanti kalau udah dapat, terus teman-teman edit, masukin nomor-nomor ataupun database yang teman-teman punya, lalu kembali lagi ke page ini dan upload ya file CSV tadi di bagian sini. Nanti teman-teman harus pilih assign text-nya mau di assign kemana gitu. Tadi kan kita sudah buat tag demo ya. Nah, ini teman-teman atau yang ini. Nanti teman-teman silakan assign tag ini ke dalam kontak-kontak yang akan teman-teman import seperti itu. Nah, nanti tag-nya akan masuk seperti ini. Oke. Nah, terus untuk broadcast silakan masuk ke menu broadcast ya di bagian sini. Nah, terus kalau mau buat broadcast masuk ke menu new gateway broadcast di bagian sini. Nah, kasih campaign name, terus pilih instance ataupun device yang teman-teman ingin gunakan untuk mengirim pesannya bagian sini. Nah, terus jangan lupa juga target audience. Nah, target audience ini yaitu tag yang tadi kita buat. Nah, tadi kan kita buat yang ini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja seperti itu. Nah, nanti message template, nah teman-teman boleh taruh di sini. Nah, silakan teman-teman masukkan pesan yang teman-teman mau kirimkan ke pelanggan. Kalau misalnya ada attachment media, teman-teman klik browse di bagian sini. Nanti pilih saja media yang sudah teman-teman upload. Kalau mau uploadnya di mana? Nah, kita ada menu yang namanya File Manager. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti file manager yang ada di laptop atau di komputer teman-teman. Nah, silakan di-upload file atau create new folder. Oke, seperti itu. Oke, balik lagi. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan klik create campaign dan nanti campaign-nya akan otomatis langsung jalan seperti itu. Ini contoh reportnya. Nanti kalau dia send artinya dia terkirim, kalau failed artinya dia gagal terkirim. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa cukup seperti itu dulu untuk bagian broadcast ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan chat saya di bagian sini dan sampai jumpa di video berikutnya.